Halo teman-teman Sukses Play, salam sukses dimanapun Anda berada. Di episode Playbis Talk kali ini kita akan berbincang dengan seorang pebisnis yang sangat berani, sangat fokus dengan bidang yang ditekuninya, dan itu membawanya berhasil menjadi seorang distributor resmi dari sebuah merek mesin laundry untuk wilayah Indonesia. Ya, dia adalah Bapak Lukman Kusani. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Pak Juki. Pak Lukman dari Kilau Mas Utama, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan channel Play ini. Terima kasih Pak Lukman sudah berpartisipasi dan hadir dalam acara Playbis Talk, bincang bisnis bersama Play. Sebelum kita mulai interview kita, ngobrol-ngobrol santai untuk bincang bisnis, tadi kan sudah ada tes kesehatan ya. Jadi mungkin kita bisa buka maskernya, kita ngobrolnya lebih nyantai ya Pak ya. Boleh. Nah Pak Lukman, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih Pak Lukman merintis usaha, mungkin Pak Lukman bisa ceritakan latar pendidikan Pak Lukman sendiri itu apa ya Pak ya? Saya backgroundnya hukum Pak. Background hukum, sarjana hukum saya. Nah, karena kebetulan dulu saya ngelamar kerjaan juga gajinya nggak mencukupi buat saya kuliah. Saya pelan-pelan jadi sales Pak. Oke, jadi waktu kuliah sempat jadi sales. Sempat jadi sales. Itu karena ekonomi atau gimana? Ekonomi Pak. Karena ekonomi. Iya. Nah kalau sempat selesai kuliahnya Pak? Kuliah saya selesai. Berarti terjunnya di sarjana hukum. Sarjana hukum. Iya. Jadi sarjana hukum sekarang menjadi seorang distributor resmi. Ya, keren Pak. Itu keren banget. Keren banget. Itulah kenapa kita mengajak Bapak untuk ngobrol-ngobrol nih. Siapa tahu di luar sana ada yang jadi sales, ada yang dimotivasi mungkin susah jadi sales, atau sudahlah saya nyerah deh gitu loh. Nah, mungkin ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa siapapun gue bisa. Ya. Nah Pak Lukman gini, kalau dari hukum kemudian sekarang menjadi distributor, bisa cerita nggak kira-kira historinya seperti apa sih Pak? Ceritanya sih panjang ya Pak. Jadi awal-awal saya terjun ke sales itu, ya salah satunya karena biaya kuliah. Biaya kuliah. Ya. Yang bisa memberikan saya waktu kuliah sambil kerja ya sales. Yang penting intinya saya jualan. Oke. Nah, saya lamar, kebetulan diterima. Saya sambil kerja. Nah, itu udah sales elektronik, tapi small appliance saya. Ya. Nah, di sana saya mungkin sekitar 5 tahun lah. 5 tahun jadi sales. 5 tahun sampai saya lulus itu. Lulus, jalan terus. Nah, setelah itu saya pindah ke barang yang lebih besar. Tetap elektronik juga. Iya. Nah, di situ saya kerja 10 tahun. Nah, setelah itu baru saya beranjak ke bisnis in laundry. Nah, kalau waktu pertama kali terjun di mesin laundry ya Pak ya. Ini kan akhirnya Bapak sudah jadi distributor dari mesin laundry yang kita sebut Speed Queen ya Pak ya. Nah, ini ceritanya gimana Pak? Pak akhirnya bisa istilah kawin ya dengan Speed Queen menjadi distributor untuk wilayah Indonesia Pak? Ya, ada faktor luck juga ya Pak di sini. Faktor luck dan faktor sedikit keberanian. Bukan sedikit malah, harus banyak keberanian. Harus berani kan? Hanya banyak berani, betul. Jadi kebetulan saya dulu udah ada megang satu merek yang digunakan untuk laundry juga. Dulu yang banyak dipakai itu dryer Pak. Dryer itu sangat populer untuk laundry dan sangat dibutuhkan. Nah, waktu saya pegang itu saya melihat peluangnya ini
cukup besar ini peluang. Yang mereknya nggak banyak, marginnya juga bagus, ya kan? Dan jualnya menurut saya oke gitu. Oke. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 2013 akhir. 2013. Nah, akhir, tahun 2013 seingat kita, setahu kita kan laundry itu belum booming ya, belum booming kan, belum booming, apalagi waktu itu mulai dikenalkan kalau nggak salah mesin koin ya, laundry coin, dan itu kan belum booming dan orang juga merasa bahwa yakin nggak sih sebagai seorang distributor atau agen retailer menjual mesin cuci, mesin laundry ini, orang nggak pede-pede banget gitu loh. Benar. Nah, pada saat itu bagaimana Bapak percaya diri bahwa ini someday akan happening seperti sekarang, Pak? Saya percaya diri karena dulu kan saya sangat percaya jualan dryernya, Pak, pengering, oke. Karena banyak laundry kilo, laundry kilo itu butuh pengering, Pak. Nah, saya melihat peluang itu. Tempat saya kerja dulu nih, masuk, habis, masuk, habis, cenderung kurang. Oke. Nah, saya melihat merek lain juga berlomba-lomba, dan orang ada yang bayar dulu sebelum barang datang. Oke. Nah, berarti inden istilahnya ya? Inden istilahnya, dan orang mau toko mau. Kan luar biasa ini. Nah, saya bilang, kenapa bos saya nggak mau masukin banyak ya? Saya bilang. Nah, bos itu dalam artian yang distributor resmi kan. Nah, saya nggak tahu dia mungkin maunya seperti apa, saya nggak tahu. Nah, saya beranikan diri, saya coba-coba ya kan, ketemu sama regional manajernya saat itu untuk alliance. Nah, cari-cari nggak ketemu, tapi memang mungkin Tuhan baik sama saya ya. Saya diketemukan sama seseorang. Karena Bapak baik, Tuhan pasti baik gitu kan istilahnya kan. Iya. Tuhan baik sama saya. Saya diketemukan dengan seseorang yang mempertemukan saya dengan regional manager ini. Kebetulan teman baik. Wah, saya bilang kok ada jalannya ya. Nah, ketemulah. Setelah ketemu ngobrol-ngobrol. Terus terang saya belum punya uang banyak saat itu. Apa ya? Saya cari terus ya kan, gimana? Saya tanya, ada nggak peluang saya untuk megang brand? Nah, menurut dia bisa aja. Kalau saya menurut bisa aja, berarti saya udah ada kesempatan nih, minimal 20% udah di tangan saya ya kan? Betul. Nah kalau oke, ya udah, kamu coba. Kalau 100% saya nggak sanggup. Saya cari teman dulu ya. Oke, saya cari. Mungkin sekitar berapa bulan saya cari. Nah, ketemulah teman saya yang ini, yang partner saya nih. Meyakini dia juga cukup. Waktu itu berapa orang Pak berpartner? 3 orang. Oke. Cukup susah juga meyakini teman saya terus terang. Karena dia bukan basicnya di laundry. Oke. Nah, dia melihat emang laku ini barang. Laku. Malah dia ngajakin saya main properti ya kan. Saya bilang enggak. Saya ngertinya ini. Akhirnya ngobrol, akhirnya dia oke, yang satu oke. Nah, ya sudah, kita jalan. Ngajuin lah ke regional manager itu. Akhirnya ketemu, ya kan? Diketemuin lagi sama manajer yang lebih tinggi, direktur yang lebih tinggi ya, direkturnya itu. Nah, saya ditanya, berdua teman saya tuh, saya ingat banget itu. Punya duit gak? Karena landasan modal kan? Karena dia ngelihat kan tempat teman saya, begini doang. Ya, duit jangan khawatir, yang penting saya beli, saya bayar. Intinya itu. Ya sudah, setuju. Order kita. Order 2 kontainer. Bayar semua di muka. Datang barang, bukan merek Speedqueen begitu. Tapi saya nggak usah saya sebutkan lah ya. Nah, saya dikasih merek U gitu aja ya. Merek X lah kita. Merek X. Ya. Nah, merek X ini saya jual. Awal-awal juga susah, Pak. Nah, saya bersama sales saya yang lama, teman saya lah, saya anggap tim ya. Nah, saya bawa mobil box. Saya kasih lihat barang ke dealer saya. Dan saya ketemuin semuanya ya kan. Nah, akhirnya
ada juga yang luluh hatinya mau order. Itu luluh karena kasihan atau karena merasa bahwa barang ini bagus. Oh, fightingnya gitu loh. Dia juga tahu saya. Okay. Saya tahu, dia tahu saya kalau menawarkan barang itu nggak pernah barang jelek. Oke. Karena memang ada history dong, ya. History. Dan saya bertanggung jawab setiap kali saya masukin barang ke dia, saya bertanggung jawab. Dia ada masalah, saya handle. Oke. Semua saya handle. Nah, dia percaya sama saya. Yeah. Oke, Man, saya percaya, saya bantu, ya kan. Nah, ada satu juga teman bantu juga. Nah, habis ternyata 2 kontainer. Order lagi. Yeah. Order lagi, habis lagi. Nah, habis itu kita juga nggak berasa, ternyata kita omsetnya lebih besar dari memegang Speedquit. Oke. Nah, dapatlah laporan dari sana ya, udah kasak kusuk di Alliance. Nah, sayanya belakangan saya dengar ada masalah di pihak dealer sana, distributor sana. Nah, kita ditawari, ya kita nggak ada masalah, kita terima. Akhirnya ditawarin masuk, kan? Omsetnya melejit, tinggi langsung. Kaget terus terang. Dari pihak Alliance pun bilang from hero to zero. Karena jadi rapor bagus kan Pak kan? Jadi sangat bagus kan. Saya termasuk 6 besar di dunia untuk distributor ini. Sedunia ya. Satu dari 6 distributor baik di Asia Pasifik. Asia Pasifik saya termasuk yang terbesar. Oke. Dan kita juga nggak nyangka terus terang. Nah, dari situ semakin besar lah, ya kan. Nah, kebetulan saat ini ketemunya pandemi, ya kan. Iya. Ya, mungkin melorot sedikit. Tapi awal-awal pandemi memang itu cukup memukul. Saya rasa semua bisnis ya. Betul. Bukan saya aja. Nah, tapi kesinian ya semakin oke lah. Ya, Pak Lukman tadi kan udah sebut bahwa pencapaian yang membuat Bapak itu dipercaya sampai akhirnya menjadi 6 besar terbaik lah untuk Asia Pasifik. Nah, awalnya kan bisnis ini tidak, produk ini ya, kita bukan bilang bisnis, produk ini kan sesuatu yang baru. Ya, apa yang Bapak lakukan gitu sampai akhirnya orang di distributor mencari gitu kan, distributor mencari mau menjual dan akhirnya Bapak menjadi satu dari 6 yang terbaik gitu loh Pak. Langkah-langkah apa yang dilakukan? Saya awalnya itu ke dealer-dealer saya, ya kan, ke supplier mesin laundry. Ya, kita datangi satu-satu, kita ngobrol, ya kan. Nah, cari apa sih masalahnya, ya kan. Oh, masalahnya misalnya after sales. Oke, kita perbaiki after sales kita. Spare part kita perbaiki, ya kan. Nah, distribusinya, saya rasa distribusi pasti bisa, saya bilang. Itu gampang kalau distribusi. Nah, ngobrol ya, intinya mereka setuju, kita jalan. Nah, saya support mereka habis. Mereka juga bantu saya dan loyalitasnya ada. Nah, di situ ya kita tambah besar ya. Pak, kalau dilihat kan dengan strategi kiat-kiat yang dilakukan itu ada nggak sih hubungan dengan ketika Bapak bekerja 10 tahun lebih dari seorang sales gitu? Itu tentu ada Pak. Itu salesmanship itu sangat-sangat berguna buat saya. Berguna. Jadi waktu menjadi sales benar-benar merasa bahwa banyak sekali ini dapat. Wah, gitu, Pak, ya? Itu relationship di sana juga itu yang bikin saya percaya diri, ya kan. Jadi banyak teman. Terus kita juga tahu bisnis jadinya. Jadi mau buang kemana barang kita tahu. Jalur kemana kita tahu. Yeah. Jadi sales pun yang baru-baru ini saya ngajarin semua kan. Jadi kita tahulah semuanya. Jadi kita dari nol sampai bisnis kita harus kuasai. Yeah. Karena gini, kadang-kadang kan mungkin di zaman Bapak dulu kan bahwa menjadi seorang sales tuh nggak keren gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir jadi sales harus pakai jas hitam gitu kan, dasi gitu kan, bawa tas kemana-mana gitu kan. Jadi sekarang pun mungkin masih ada persepsi seperti itu gitu loh Pak. Benar. Sales itu kerja jalanan, jajan direktur.
Apa? Oke. Duitnya banyak soalnya, komisi ada, bonus ada. Benar, gitu. Jualan banyak, duit pasti banyak. Intinya itu aja. Benar sih, banyak bilang bahwa kalau mau kaya jadi sales aja. Cuma memang kalau orang-orang dengar sales itu kayaknya rendah banget ya. Iya. Padahal enggak. Sekarang pun banyak kok, misalnya lamaran kerja nggak berani mencantumkan sales karena orang nggak mau jadi Konsultan, sales. ya kan? Konsultan, marketing, Iya. marketing communication. Sales itu pengalaman saya paling bagus. Paling bagus. Iya, Dan buat itu bisnis. yang membawa Bapak sampai ke titik ini. Iya, sampai jadi seperti ini tuh sales. Oh, sales. Nah, tadi kan Bapak udah mention bahwa menjadi seperti sekarang faktor terpenting itu jejaring ya, koneksi. Ya, betul. Relationship lah istilah. Betul. Kenapa? Mungkin Bapak bisa ceritakan historinya yang berhubungan dengan ketika merintis bisnis ini, akhirnya relationship itu tuh sangat berguna. sangat berguna di bagian mana Pak mungkin? Awal-awal saya masuk itu ya kan seperti saya ceritakan awalnya, saya udah ada hubungan sama toko-toko semuanya. Dealer-dealer saya sudah kenal semua, dan mereka kenal saya cukup baik. Saya juga mengenal mereka cukup baik. Relation kita cukup sangat bagus. Bagus ya. Nah, oleh karena itu mereka gak ragu bantu saya. Yeah. Karena saya juga tahu mereka dari mana mainnya apa, kita udah tahu. Dia pasti bisa bantu kita. Dan kita bantu dia apa? Ya sudah, kita support dia maunya gimana. Tapi mungkin dari Bapak sih, Bapaknya mungkin baik, responsibility, akhirnya orang percaya. Jadi ketika ditawarkan sesuatu lagi pun, saya bukan percaya ke produk mungkin ya, tapi awalnya rasio gitu loh. Awalnya Pak. Awalnya ya. Awalnya betul. Awalnya seperti itu kan. Awalnya seperti kerasa itu. nggak waktu itu? Sangat Pak. Sangat kerasa ya. Iya. Ya mereka mempercaya saya ya kan. Ambil satu itu cuma buat hubungan. Oke. Tapi ternyata bagus. Oke. Ambil lagi. Oke. Nah itulah, ambil terus. Nah. Pokoknya awalnya karena hubungan. Oke, jadi karena memang performan Bapak bagus, servisnya bagus, Betul. komitmennya bagus, oke lah, gue kasih istilahnya, gue coba ambil satu, ternyata, ini bagus ya. Akhirnya ya jadi repeat lagi kan. Betul, gitu, awalnya kan kita nawar-nawarin, aduh merek X ini apa sih man, ya kan? Nah, kenal man, ya kan? Bantulah. Nah akhirnya kan jadinya karena hubungan. Karena hubungan. Iya. Oke. Nah tadi kan mention bahwa dulu kuliahnya di sarjana hukum. Betul. Ya. Sekarang menjadi seorang distributor. Betul. Nyesel nggak sih Pak? Saya nggak pernah nyesal. Harusnya Pak. kan saya sekarang udah jadi lawyer gitu kan, pengacara gitu kan. Jadi kuliah itu sebenarnya mencari pengalaman, mencari teman, mencari relasi juga, ya kan. Sampai sekarang saya berhubungan baik dengan teman-teman saya yang sarjana hukum jadi pengacara, jadi hakim. Ada, kita masih ada grup ya kan, dan kita masih ngobrol dan dia tahu saya bisnis laundry. Nah mereka juga suka tanya, man mau bisnis laundry ini gimana sih? Nah jadi nggak pernah ada penyesalan. Nggak ada penyesalan. Semua itu ada jalannya pasti. Dulu waktu kuliah, apakah orang tua juga? Bapak kan milih sebagai di bidang sarjana hukum ya, di pendidikan di bidang hukum. Apakah dari orang tua sudah mengarahkan untuk menjadi seorang pengacara gitu, atau enggak saya pilih sendiri gitu? Terus terang awalnya saya juga nggak suka matematika. Oh nggak suka sama matematika. Tapi sekarang udah hitung-hitungan loh Pak. Hitung duit. Sekarang saya suka, duit kan? Suka saya hitung duit. Matematik saya nggak suka. Everyone love money ya. Iya. Kalau hitung duit semua orang suka saya. Oke. Nah dari sana kebetulan juga awalnya sudah ada kuliah di ini Akademi Bahasa Asing. Orang tua saya suruh karena nggak ada kesanggupan buat kuliah di universitas besar, saya ambil dulu urusan jurusannya bahasa asing. Bahasa apa? Inggris. Ya. Saya ambil di sana setahun. Nah waktu itu saya juga ada usaha kecil-kecilan. Saya nyewain VCD. Ya, saya nyewain VCD. Jadi zaman-zaman kuliah tuh udah mulai bisnis kecil-kecil begini juga kan? Ya, memang otaknya mencari duit dulu nih. Ya dari sana sedikit pegang uang, saya bilang saya mau kuliah deh, kuliah hukum. Dari orang tua? Iya. Dari orang tua. Kuliah hukum. Kenapa sih kan kalau misalnya Chinese kan zaman-zaman dulu kan
kalau saya lihat ya agak sedikit jarang yang mau ambil ke sarjana hukum. Kan biasanya lebih ke ekonomi, dokter, arsitek, insinyur, correct? Betul. Kuliah hukum karena teman papa saya. Oke. Teman papa saya itu sukses. Oke. Dia pengacara dan notaris. Dua-duanya kayanya minta ampun. Oke. Ya, papa saya ngeliat ke sana ya. Oke. Wah, siapa tahu anak saya jadi gitu. Oke. Nah, kuliah di hukum ternyata jadinya sales. Pernah ini nggak sih waktu kalau kan kita lihat kan ayahnya ya papanya kan menyarankan untuk jadi seorang sarjana hukum misalnya kan jadi pengacara whatever gitu kan. Tapi kenyataannya anak gue jadi sales gitu. Ada nggak sih misalnya pertentangan dari orang tua, dari papanya? Sangat. Awal saya jadi sales itu disuruh keluar dari sekolah. Nah, dari kuliah apa? Dari kuliah. Dari kerjaan. Oh, dari kerjaan. Oke. Ya. Saya bilang, lah ini kan buat biaya kuliah. Oh, dia ngerti. Biaya kuliah. Nah, sempat kepikiran saya dari sales itu saya sempat melamar jadi di kantor pengacara sama kantor notaris. Karena saya kan ambilnya ternyata saya ambil perdata. Jadi saya nggak jadi ambil magang pidana, gitu ya. Ternyata gajinya itu, waduh, nggak memungkinkan buat saya. Nah, saya terusin dulu ya, jadi tetap jadi salesman lah. Ya, kuliahnya bisa lanjut sampai sampai tamat. Duit juga megang. Oke. Berarti dulu menjadi sales karena kebutuhan untuk membiayai hidup sendiri gitu ya. Kalau dulu itu latar belakang keluarga apa ya Pak ya? Papa saya cuma tukang emas Pak. Tukang emas. Tukang emas artinya jual emas atau pengrajin emas. Pengrajin emas. Iya. Oh. Kalau ibu, mama? Mama saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa saudara Pak? 3. Anak ke? 3. Anak terakhir. Iya. Oke. Hebat dong. Zaman segitu anak terakhir biasanya taunya dari orang tua nih. Tapi di zaman Bapak anak terakhir sudah fat. Nakalnya berguna nih. Nakalnya berguna. Nakalnya berguna. Jadi bukan nakal jadi hancur. Oke, nice, keren Pak, keren banget. Inilah yang kita kenapa waktu ngobrol sama Pak Lukman kita boleh nih ngundang ke Biztalk karena kita merasa bahwa inspirasi dari sales menjadi seorang distributor itu perjalanannya pasti luar biasa banget gitu loh. Dan ini mungkin bisa memberikan inspirasi juga ke teman-teman yang lagi nonton saat ini bahwa peluang tuh ada. Ya harus peluang lah. tuh ada. Semua orang saya yakin bisa maju. Yang penting ada niat sama berani lah. Harus berani keluar dari comfort zone. Terus terang aja. Benar. Saya udah comfort terus terang aja waktu itu. Jadi sales. Saya udah sempat jadi manajer. Di satu brand elektronik ya. Saya udah sempat jadi manajer. Ya, dan saya merasa saya masih punya kemampuan yang belum dikeluarin. Nah, itulah akhirnya saya keluar. Pak, Bapak sih yang menginspirasi Bapak dari comfort zone. Saya udah jadi manajer, mungkin beberapa tahun kemudian jadi direktur, ya kan? Bisa jadi general manager. Lalu kalau udah sampai situ kan, apalagi kalau ke sales manager itu kan pasti bonus ada, komisi ada, jaminan ada, asuransi ada. Lalu Bapak, I have to decide, saya harus decide untuk mencoba sesuatu yang baru. Ini kan sebenarnya kita lah bukan keputusan yang gampang gitu kan Pak. Nah, apa sih yang membuat Bapak berpikir bahwa saya mau jalannya ini itu? Itu karena saya melihat peluang di bisnis laundry itu. Saya sangat melihat dan saya ngomong ke bos saya sendiri waktu itu. Kayaknya dia nggak terlalu fight sama bisnis ini. Dia tetap fightnya di bisnis dia. Nah, saya beranikan diri main sendiri itu seperti itu. Jadi peluang Pak, kita melihat peluang Pak. Itu peluang sangat besar sekali waktu saya lihat. Tapi tidak semua orang punya punya vision seperti Bapak bisa melihat ini sebuah peluang gitu Pak. Nah, dari mana Bapak belajar bahwa kadang-kadang ada ini berhubungan dengan sixth sense kan? Kadang berhubungan dengan sixth sense bahwa ada ability, ada kemampuan kita untuk melihat sebuah peluang. Nah, bagaimana cara Bapak mengasah diri bahwa ini someday menjadi sebuah peluang? Belajar dari mana Pak? Gitu. Belajar dari pengalaman. Jadi pengalaman saya mengajarkan semuanya. Waktu itu kita
saya lah ya, saya masih sales itu. Wah, perjalanannya ada yang sedih, ada tapi lucu gitu loh. Sedihnya di mana, Pak? Iya. Saya pernah mau tambal ban itu nggak punya uang. Oh iya? Terus terang aja, ban bocor. Motor. Uang tinggal 5.000, nggak cukup. Terus? Nah, jalan sama teman saya ya kan. Gimana nih? Minta ditransfer sama cicinya. Itu sangat aja lucu tapi aduh kesian banget ya. Iya, tambal ban 5.000 aja. Gua nggak punya duit gitu. 15.000 tambal bannya. 15.000. Iya. Nggak punya duit. Nggak punya uang. Terus terang, aduh sedih banget kita ya Dina. Dari situ bikin niat saya tambah gede ya kan, tambah besar ini. Wah, kita harus maju ya kan. Nggak bisa begini terus. Ya udah. Itu yang bikin semangat saya tambah berdebu ya kan. Benar. Tanpa disadarin momen itu memunculkan motivasi. Betul. Motivasi bahwa aku harus lebih baik. Betul. Saya pernah sampai satu hari itu nggak megang uang. Siang-siang mau makan bingung. Oke. Itu zaman awal dulu kan? Ya, sales. Akhirnya saya tanya teman. Bukankah zaman dulu kan sales bisa kasbon gitu Pak? Ya kan nggak mungkin kita kasbon terus ya kan. Okay. Nah, ada rekod. Ada rekod tuh pasti. Namanya sales pasti ada kasbon Pak. Betul. Nah kita juga ada keluarga yang harus kita bantu ya kan. Mungkin ya kita juga punya pacar dulu ya kan, yang harus kita. Pacar saya dulu ya saya biayain Pak. Pacar itu sekarang udah jadi istri atau? Kebetulan jadi istri udah Pak. Jadi istri. Ini kalau nonton ini cerita nggak bahwa dulu pernah susah bareng, akhirnya kita menikmati hasil. Wah, saya hujan-hujanan sama istri saya ini Pak. Benar-benar hujan kehujanan itu dari tempat kuliah dia sampai pulang. Romantik loh Pak itu Pak. Jadi kita lewat satu jalan itu kita pernah bilang kita pernah neduh sini nih. Waduh. Pernah ya, pernah gitu ya. Pas kita romantis ya. Flashback masa-masa dulu pernah diceritakan. Benar. Tapi hebat ya. Kalau misalnya dari bapak sendiri punya spirit, dari istri juga pernah susah bareng gitu kan. Nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu hebat sekali loh zaman seperti itu ada seorang wanita mau dampingin sampai akhirnya fight kerja itu. Ya pasti ada masa-masanya kita jatuh Pak. Ada masa-masa akhirnya kita bangkit lagi. Iya. Nah inilah kita bangkitnya itu akhirnya ada hasil. Betul. Tapi itu kerja keras kan Pak. Sangat Pak. Gak bisa harap dari langit turun lalu semua terjadi. Iya kan tiba-tiba ada uang jatuh itu, aduh. Betul. Pak gini, kan kalau dilihat kan sekarang sudah ada cabang-cabang ya kilau mas utama gitu kan. Sudah mulai distribusi ke beberapa pebisnis gitu kan, sampai beberapa second party gitu kan. Nah, sampai ke tahap begini ya, menurut Bapak ya dalam menjalankan bisnis tuh apa sih modal terpenting dari seorang pebisnis ketika merintis dan menjalankan bisnisnya biar bisa terus grow, berkembang dan maju Pak? Hubungan ya, relation. Itu yang kita harus jaga Pak. Jangan sampai kita menyakiti dealer-dealer kita Pak. Oke. Itu sangat menyakiti dealer dalam artian membohongi gitu ya. Ya, apalagi kita di belakang ternyata kasih harga bagus buat orang lain ya kan, jangan. Fatal. Jadi loyalitas mereka juga jadi turun. Nah, selama ini syukur ya dealer-dealer saya juga percaya sama saya semuanya. Dia tahu saya nggak pernah neko-neko, AA, BB, dan mereka juga jual juga convert. Saya lebih nyaman jual Speed Queen. Kenapa? Saya tanya. Satu, saya bisa tidur nyenyak. Dia bilang, kenapa? Ya, after sales terjamin. Spare part, Bapak oke ya kan? Itu udah nilai plus buat kita katanya. Bagus ya. Yang penting kita sama-sama maju ya Pak. Saya bilang. Nah, dealer saya maju Pak. Saya melihat dia dari nol sampai besar itu saya udah lihat sendiri. Dan saya ngobrol sama dia udah layaknya saudara lah. Dan jual Speed Queen. Iya. Oke, nice. Jadi artian ada dua ya, untuk diri sendiri dan support orang lain. Betul. Gitu ya. Dan menjadi distributor dari Speed Queen bukan kepada pundi-pundi gitu, pundi-pundi kilau emas di mana emasnya berkilau terus gitu Pak. Tapi kita juga harap emas orang juga berkilau gitu. Betul Pak. Kita juga mau orang maju kan. Kalau kita maju sendiri nggak fair ya kan. Betul. Iya. Betul. Saya melihat dia maju semua. Maju ya. Bagus.
Tapi enak ya, jadi seneng ya palingnya ya. Wah, seneng sekali seneng Pak. Ya? Iya. Orang sukses kita ikut seneng Pak ya. Sangat Pak, benar. Sangat. Itu beda. Iya. Feel-nya kita beda jadinya. Pas ngeliat dia maju, dia ngeliat kita maju. Pernah saya satu mobil yang cerita berdua. Bapak inget gak Pak, dulu ke tempat saya ya kan? Saya masih di rumah bisnisnya. Iya Pak, inget Pak. Sekarang kita udah sama-sama maju ya. Keren ya? Keren sih Pak. Keren sih Pak. Itu bisa diceritakan ke anak-anak nanti Pak. Keren itu. Keren. Pak gini, kita mau ngomong gini bahwa saya keluarkan statementnya takut bikin orang bilang wah bikin bisnis pasti gagal. Kita nggak bermaksud begitu, bilang ada aja orang bikin bisnis, ada yang maju terus lancar, nggak ada hambatan, ada. Tapi juga nggak sedikit yang ada tantangan, karena dalam menjalankan bisnis kan pasti ada tantangan. Nah, tapi kita tidak ngomong bahwa membangun bisnis pasti ada tantangan, nggak ada. Kita jangan bikin sampai orang jadi khawatir untuk berbisnis. Nah, untuk Pak Lukman sendiri, dari awal merintis usaha, kalau dulu kan jadi sales kan pernah nggak ada duit, 15.000 untuk makan susah, untuk tambal ban susah. Nah ini kita forget it. Nah Bapak sudah ketika membangun bisnis ini ya, pernah nggak ketika bisnis sudah mulai berkembang, berjalan, pernah ada mengalami hal tersulit nggak Pak? Misalnya mungkin sempat hampir bangkrut, hampir ditipu orang mungkin. Ya kalau kita selama ini nggak pernah ya. Nggak pernah. Ya cuma ya pasang surut penjualan ada pasti ya kan. Tapi untuk sampai bangkrut kayaknya enggak ya. Tapi pernah mengalami hal yang kadang-kadang kan orang bisnis misalnya kayak ditipu. Ya ada itu ada. Pernah ngalamin. Dan kadang-kadang manajer saya sendiri juga ada yang ada juga. Jadi kadang-kadang bukan dari faktor luar ya, faktor dalam juga bisa berpengaruh ya. Jadi tapi Bapak sampai sekarang bisa survive bertahan survive begini ya luar biasa Pak. Walaupun ini masih Bapak bilang nanti masih banyak nih perjalanan saya, karena mungkin achievement kan berbeda ya Pak ya. Achievement berbeda kan. Nah gini Pak, tadi kan sudah kita dengar banyak sekali inspirasi bahwa Bapak gigih, berani menghadapi tantangan, belajar dari pengalaman, relationship, berani, tangguh. Nah semua ini kan memang saya percaya bahwa kita percayalah bahwa Bapak belajar dari pengalaman. Ya, tapi kan mungkin ada nggak Pak satu tokoh, satu figur yang akhirnya tanpa disadari itu membentuk figur, karakter, attitude Bapak hingga saat ini Pak? Ada nggak? Ada, pasti. Pasti papa saya, orang tua saya. Orang tua. Kenapa Pak? Apa bedanya Pak? Dari figur Papa apa bisa pekerja keras? Kerja keras. Saya ngelihat dia kerja sampai tengah malam. Kadang-kadang kita nggak tega ya. Kita tidur dia masih kerja. Ya, kerjanya apa Pak dulu? Itu pengrajin emas. Pengrajin emas. Ya. Dia masih kerja sampai jam 1 ya kan. Saya bilang kasihan ya. Nah itulah yang buat saya harus semangat cari uang buat bahagian orang tua saya juga. Nah sayangnya sekarang udah nggak ada, jadi saya bikin ya happy ya mama saya. Sudah meninggal berapa tahun? Papa saya udah 3 tahun. 3 tahun yang lalu meninggal. Waktu ketika meninggal. Sorry, bukan 3 tahun Pak, sorry. Udah 9 tahun. 9 tahun. Waktu 9 tahun meninggal tuh, apakah Bapak sudah mulai kelihatan suksesnya di menjadi distributor atau belum. Mungkin waktu itu masih merangkak-rangkak gitu Pak? Masih merangkak. Waktu Bapak saya sakit-sakitan, saya masih merangkak. Masih sana sinilah cari bisnis ya kan, apa sih ya kan. Nah, saya pernah jatuh bisnis yang lain Pak, kita pernah bangkrut, tapi bisnis yang lain. Ya, coba sana ya kan nggak berhasil, coba sini nggak berhasil. Nah, akhirnya coba ini ya, ini yang berhasil. Jadi bukan saya langsung berhasil. Tapi kan memang sudah ada bisnis sebelumnya. Iya, ada yang saya coba, tapi saya nggak berhasil. Pindah lagi, nggak berhasil, pindah lagi. Iya. Tapi kan yang kita lihat tuh ketika mencoba bisnis gagal, Bapak kan mencoba lagi, mulai lagi dari nol gitu kan? Betul. Itu nggak gampang. Nggak gampang Pak. Nggak gampang. Sedih Pak. Iya, nggak gampang. Malah ada yang trauma, akhirnya udah saya kerja aja deh gitu kan. Ada yang sempat pilihan sih. Iya, sempat saya pikiran seperti itu Pak. Waktu itu saya bisnis plastik ya kan, ulang.
Saya melihat peluang itu. Tasik itu bagus, nggak ada matinya ya kan. Nah, karena mungkin saya nggak fokus kali ya. Jadi itu saya bangkrutnya itu. Bangkrut. Iya. Tapi kedatangan bahwa di situ karena nggak fokus, bukan karena bidangnya kali. Bukan bidangnya fokus ya. Mungkin ya faktor laki saya bukan di sana kan. Okay. Faktor laki saya bukan di sana mungkin. Setuju. Nah, saya beralih ke yang lain. Nah, saya melihat bisnis masih banyak. Yeah. Kita nggak boleh takut untuk mulai ya kan. Ya udah mulai yang lain ya kan. Akhirnya berlabuh di menjadi distributor dari mesin laundry. Oke, nice. Pak gini, sekarang kan saya mau balik ke histori mengenai papa. Berarti ayahandanya almarhum tuh belum sempat melihat bapak seperti sekarang ini ya? Belum ya? Belum. Jadi papa saya meninggal itu ketika anak kedua saya lahir. Oke. Ya, jadi belum sempat. Berarti semua difokuskan ke mama berarti ya, sekarang ya? Otomatis ya ke mama saya. Ke mama ya? Sama ya keluarga. Ya. Jadi dulu kalau mungkin pernah susah, sekarang nggak pengen orang tua susah. Betul. Ya, nggak pengen orang tua susah. Saya nggak pengen orang tua saya susah. Memanjakan dirinya. Sangat. Ada nggak kesan memanjakan orang tua sekarang? Memanja ya? Sangat. Iya. Dia mau apa pasti saya kasih. Pasti. Ya. Selama saya bisa beli, saya beliin. Ya. Karena ya sama dulu susah, sekarang ingin berbakti, berbakti dengan memberikan the best karena papa udah nggak ada. Gitu. Betul. Kalau seandainya nih papa masih ada, bapak masih ada nih sekarang. Ada nggak sesuatu yang bapak ingin ngomong ke dia? Karena bapak merasa bahwa banyak inspirasi yang bapak dapat dari beliau, bekerja keras, tekun, dan fokus dengan keluarga gitu. Mungkin ayahanda udah nggak ada. Ada yang mungkin bapak sampaikan, mungkin ya ada hati di dalam yang mau diceritakan. Silakan Pak. Iya. Ya saya terus terang aja, saya sangat ingin kasih papa saya bahagia. Terus terang papa saya sangat kurang berbahagia karena kerja terus ya. Ya. Dia mau ini saya dulu nggak bisa. Dia mau itu saya nggak bisa. Terus terang saya nggak punya uang dulu. Ya. Sedih kalau dia mau apa kita nggak bisa ya. Tapi kalau sekarang saya bisa tapi nggak bisa. Orangnya udah nggak ada. Ya kan? Ya paling kita datang ke tempatnya ya kan. Cengbeng ya, Abu, ya kan? Rumah Abu ya, oke. Ya ke rumah Abu, kita doain. Nah, setelah itu ya udah, semoga ya tenanglah di sana. Tenang, ya. Tapi kalau dilihat sih, lihat bapak seperti ini, saya ngomong juga dengan bapak, saya merasa ada hal-hal positif yang kita dapat nih. Saya pikir ya beliau pasti bangga, pasti bangga. Nah Pak gini, sekarang kan sudah jadi distributor nih, sudah jadi distributor, produk sudah kemana-mana gitu ya, dan banyak yang terbantukan oleh Bapak gitu ya. Puas nggak Pak dengan pencapaian saat ini? Saya puas Pak. Puas. Saya bersyukur ya pencapaian saat ini, sangat bersyukur. Ya. Tapi tetap yang namanya kita distributor kan dituntut lebih besar lagi. Betul. Itu nggak bohong pasti. Betul. Semua distributor dituntut setiap tahun itu harus naik. Iya. Iya. Target nggak pernah turun kan? Mana ada turun ya? Kecuali pandemi ini. Ini ya, ada special case lah. Cuma pandemi ini yang bikin target turun. Karena seluruh dunia kan. Untuk ya kita punya target lah masing-masing. Ke depan tahun depan ini apa sih kita mau capai? Tahun depan apalagi ya kan? Harus kita punya motivasi Pak. Tahun depan saya mau beli ini. Nah itu yang kita harus motivasi. Kita harus capai nih, ya kan? Bapak kan pasti punya cita-cita juga dong. Tahun depan saya mau beli ini nih. Ini motivasi saya nih, ya kan? Ya udah. Itu yang jadi impian saya. Jadi itu yang harus saya capai. Berarti istilahnya menetapkan goal ya. Goal betul ya. Pak. Itu wajib Pak. Wajib ya. Iya. Kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu kalau misalnya menetapkan goal akhirnya jadi stres Pak. Jangan jalanin. Jangan distresin. Jangan distresin. Kalau goal distresin jadinya bukan goal itu. Ya.
dan seperti yang saya dapat dari informasi dari Bapak, serahkan kepada alam semesta. Betul. Biarkan Tuhan yang bekerja, yang Tuhan pasti bantu kita, Pak. Tapi kita harus bantu diri kita sendiri. Yes. Kalau kita nggak bantu diri kita sendiri, aduh, semua nggak ada apa-apanya. Iya. Nggak, kalau di Chinese kan ada lagu tuh yang 30% dari Tuhan gitu ya, dari langit, 70% adalah usaha Anda sendiri. Betul kan, ada lagu Hokkien gitu kan? Iya, betul. Seperti itu. Oke, berarti kalau kita lihat rencana selanjutnya, kalau boleh tahu nih ya, ini rencana Bapak selanjutnya apa sih untuk kedepannya gitu loh? Rencana dalam mengembangkan bisnis kilau emas ini, mungkin bisa di-share, mungkin apakah someday ada berapa outlet yang Bapak inginkan, atau berapa distributor, atau mungkin gimana Pak? Ada nggak planning di bisnis Anda gitu, atau mungkin mau buka lagi line up bisnis yang lain gitu? Pasti line up bisnis lain, Pak. Jadi bukan line up bisnis lain sih, jadi kita fokus ke laundry, Pak. Tetap fokus ke laundry. Tetap, tapi kita bukannya outlet, Pak. Buka outlet. Iya, outlet laundry. Dan kita bangun bisnisnya itu jadi jasa laundry. Laundry tetap, distributor itu tetap, tapi bisnis laundry ini sangat menjanjikan, Pak. Bisnis laundry ini boleh dibilang selama kita pakai baju, selama itu pula kita butuh laundry. Itulah kenapa Bapak melihat bahwa untuk menjadi distributor dari mesin laundry Speed Queen ini, kancahnya sangat besar, bisnis laundry juga sangat besar karena semua orang memakai baju pakaian, correct? Gitu ya Pak ya. Mana ada baju nggak dicuci, ya kan? Iya, betul banget. Jadi benar-benar view-nya sangat simple tapi sangat tepat sasaran. Betul. Sangat tepat sasaran, gitu. Ya, jadi tadi udah dapat sekali informasi dari Bapak. Kita berharap banyak sekali inspirasi yang bisa diperoleh, terutama saya sendiri bicara dengan Bapak selama hampir 1 jam ini, luar biasa. Saya cuma bisa bilang keren. Scan barcode ini jika ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis ini. Kami akan menghubungi Anda dengan brand owners. Jika Anda suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Fly Business akan hadir dengan banyak video mengenai kewirausahaan yang sangat berguna untuk Anda. Fly Business ini dipersembahkan oleh Panorama Media.